Di pesisir pantai Teluk Tomini, terdapat sebuah komunitas yang telah lama dikenal dengan ketangguhan dan kearifan lokalnya, yaitu suku Bajo. Suku yang hidup di laut ini memiliki pola kehidupan yang khas, baik dalam hal budaya, bahasa, hingga cara mereka berinteraksi dengan alam sekitar. Namun, ada hal yang menarik dari suku Bajo Tilamuta Gorontalo. Di sini, terdapat integrasi yang unik antara suku Bajo dan etnis lain yang tinggal bersama dalam harmoni. Suku Bajo dikenal sebagai komunitas yang hidup di sekitar pantai dan gugusan karang, mengandalkan laut untuk hidup. Mereka telah membangun pola hidup yang sangat bergantung pada alam, khususnya laut. Namun, yang membedakan suku Bajo Tilamuta adalah adanya penerimaan terhadap etnis lain dalam kehidupan mereka. Masyarakat Bajo yang pada dasarnya hidup dalam komunitas yang sangat homogen, kini menerima keberagaman, termasuk melalui pernikahan antar suku. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal penting. Pertama, bagaimana suku Bajo dapat menerima suku lain sebagai bagian dari komunitas mereka yang selama ini hidup secara tertutup. Dan yang kedua, bagaimana suku Bajo menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka dalam merawat lingkungan, meski di tengah integrasi budaya dengan etnis lain. Penelitian ini juga berfokus pada kebaruan, yaitu bagaimana kehadiran etnis lain berpengaruh pada tradisi serta kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola kerjasama yang kuat antara suku Bajo dan etnis lain, terutama dalam bidang ekonomi dan budaya. Salah satu contoh nyata adalah dalam tradisi pernikahan, di mana masing-masing suku membawa budaya mereka sendiri. Namun, tradisi pernikahan campuran ini menciptakan kolaborasi budaya yang kaya. Tidak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pengaruh budaya etnis lain pada makanan, festival, dan tradisi yang mereka jalani. Suku Bajo telah lama dikenal dengan pengetahuan lokal mereka yang mendalam tentang ekosistem laut. Mereka menerapkan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, menghindari bahan berbahaya. Namun, dengan adanya perubahan iklim yang berdampak pada berkurangnya ikan di perairan dekat pantai, mereka kini harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut. Sayangnya, hal ini menyebabkan penggunaan kompresor untuk menyelam yang meskipun efektif, sebenarnya berbahaya bagi kesehatan. Suku Bajo, meski memiliki pesan-pesan lisan dari nenek moyang mereka tentang menjaga laut, kini menghadapi tantangan besar, sampah plastik. Dulu mereka menggunakan daun woka atau daun pisang untuk membungkus ikan dan barang-barang lainnya. Namun, kini plastik menjadi masalah serius, mencemari laut yang telah mereka jaga selama ini. Warga Bajo mengakui kesulitan dalam mengatasi sampah plastik ini, yang kini mencemari lingkungan laut mereka. Meskipun demikian, tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bajo tetap bertahan. Mereka terus berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, namun tetap setia pada nilai-nilai yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Integrasi etnis lain dalam kehidupan mereka bukanlah halangan, tetapi justru memperkaya budaya dan memperkuat hubungan antar suku. Pengetahuan lokal mereka yang berkelanjutan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga lingkungan laut yang menjadi tempat hidup mereka. Melalui penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana integrasi multietnis dan pengetahuan lokal suku Bajo berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai Teluk Tomini. Sebuah contoh nyata dari kerjasama antara tradisi dan modernitas antara masyarakat lokal dan dunia luar untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis di alam yang mereka cintai.